Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Semua dimulai dari sini. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Terika silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat, Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut. Setiap 5 tahun, kebobrokan pejabat negara dihapus dosanya lewat sebuah pemilu. Mereka memberikan dari Rp50.000, Rp200.000, hingga jutaan rupiah per orang untuk membeli suara. Semakin berat medan pertempuran politiknya, maka semakin ganas uang yang diberikan. Apakah masyarakat menolak? Tentu saja ada masyarakat yang kemudian tetap memegang prinsip mereka untuk tidak menerima serangan fajar, tetapi ada sebagian besar yang mengatakan bahwa inilah pesta rakyat. Lalu lahirlah para pejabat yang memaksakan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, membangun opini publik yang menyakiti perasaan masyarakat, hingga menantang rakyatnya sendiri. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerangkap. Saya tidak akan gentar. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Hal itu didasarkan pada rasa senang mereka atas kado istimewa dari pemerintah. Gelombang protes sudah dimulai sejak Agustus 2025. Ketika seharusnya negara ini merayakan tentang kemerdekaan di usia ke-80 tahun, tapi mulai ada sebuah gerakan mengibarkan bendera merah putih dan bendera One Piece. Pada tanggal 25 Agustus 2025, gerakan demonstran menjalar di setiap kota. Ada pergerakan yang kemudian muncul akibat kontroversi yang dilakukan oleh para pejabat. Tidak sedikit kemudian akhirnya terjadi pengrusakan fasilitas publik. Bahkan para pejabat yang menghina masyarakatnya sendiri itu dijarah rumahnya secara massal. Dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang kehilangan nyawa jumlahnya semakin bertambah di setiap kota. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2025, eskalasi gerakan demonstran semakin tajam. Kemarahan publik itu semakin dipicu dengan kematian seorang driver ojol, Afan Kurniawan. Yang dilindas oleh mobil Brimob. Kekacauan terjadi di mana-mana di hari-hari berikutnya, pengrusakan fasilitas publik, hingga bahkan rumah-rumah para pejabat yang kontroversial dijarah oleh masyarakat. Di setiap kota, jumlah korban yang kehilangan nyawa terus bertambah. Partai politik terdesak membuat pernyataan sikap pada tanggal 31 Agustus tahun 2025
Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah. Partai Amanat Nasional menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio. Partai Golkar juga ikut menonaktifkan kadernya. Tapi beberapa partai politik lain itu justru tidak mengambil sikap apapun. Presiden kemudian mengundang para pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga negara untuk memberikan satu pernyataan sikap merespon kondisi demonstrasi di Indonesia beberapa hari terakhir. Tapi sayangnya, Presiden tidak memberikan jawaban terhadap substansial yang harusnya mampu mengakomodir tuntutan dari masyarakat sipil. Presiden Prabowo justru melakukan blunder politik dengan menuding bahwa gerakan demonstrasi ini ditunggangi oleh kepentingan asing, melakukan makar, bahkan dianggap sebagai terorisme. Padahal kita merasakan bahwa gerakan demonstrasi ini itu lahir secara organik. Sebuah situasi ekonomi yang mendesak bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan. Karena selama ini keresahan dan situasi empirik yang terjadi di tengah masyarakat itu tidak direspon dengan nurani pejabat publik yang integral dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka justru malah semakin masif dan semakin agresif menaikkan pajak, sementara pejabat publiknya itu terus-menerus dinaikkan jabatannya, dinaikkan gajinya, bahkan mendapatkan pangkat-pangkat kehormatan dari presiden dan pejabat lainnya. Di Bandung, aparat hukum masuk ke kampus, Unpas dan Unisba. Mereka menembakkan gas air mata, peluru karet, dan akhirnya menimbulkan korban jiwa di sana. Ini pelanggaran yang amat miris dilakukan oleh negara. Karena memang di hari itu Presiden Prabowo menjanjikan seluruh polisi dinaikkan pangkat dan jabatannya dan diberikan penghargaan. Ini yang kemudian menyebabkan agresivitas dan represifnya aparat hukum terhadap para demonstran. Presiden Prabowo yang amat terkesan jelas takut kehilangan kursi sebagai orang nomor 1 di Indonesia, itu justru bukan mengakomodir suara masyarakat sipil, tetapi justru mempertebal tamengnya melalui para penegak hukum, para aparat hukum yang kemudian memukul balik masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi yang mereka rasakan. Para demonstran mengajukan tuntutan rakyat 17+8. Ini agar bisa direalisasikan oleh negara dalam waktu sepekan. Apabila kemudian negara tetap abai, maka ini akan mengundang eskalasi demonstrasi yang semakin panas di Republik ini. Karena jawaban-jawaban yang tidak mencerahkan bagi publik itu justru akan membakar semangat publik untuk melakukan gerakan-gerakan yang jauh lebih besar ke depannya. Ini adalah pelajaran mahal dari sistem demokrasi. Kita putar ulang bagaimana sistem demokrasi ini dijalankan. Kita tidak pernah berani untuk memilih para pejabat yang memiliki kapasitas. Kita terjebak pada sinetron yang dilakukan selama masa kampanye, dan kemudian akhirnya kita kecewa terhadap pilihan yang kita lakukan. Kita dininabobokan dengan selembar segepok uang yang manfaatnya sangat jangka pendek. Tetapi kalau kemudian kita terus berada pada circle seperti ini, sistem demokrasi seperti ini, di mana kita memilih orang tersebut, tetapi kita juga yang mencaci maki orang tersebut, dan itu terus berlangsung bertahun-tahun lamanya, maka bangsa ini tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Demo jalan terus,
serangan fajar jalan terus, Indonesia seperti ini terus.